Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar SPD MSI, Kepala UPT SMK Negeri 2 Bone, yang terletak di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tenetiriatan Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah ini memiliki luas lahan 16.597 meter persegi dengan jumlah pendidik sebanyak 76 orang, tenaga kependidikan sebanyak 10 orang, dan siswa 792 orang, serta memiliki 8 kompetensi keahlian. Yang pertama, multimedia, yang kemudian berubah menjadi desain komunikasi visual. Yang kedua, teknik komputer jaringan. Yang ketiga, teknik instalasi tenaga listrik. Yang keempat, teknik sepeda motor. Yang kelima, desain modelan dan informasi bangunan. Yang keenam, akuntansi dan keuangan lembaga. Yang ketujuh, teknik kendaraan ringan otomotif. Dan yang kedelapan, teknik bodi kendaraan ringan. Pada tahun 2022, SMK Negeri 2 Bone mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program sekolah pusat keunggulan sektor kerjasama luar negeri yang difokuskan pada kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, yang menyebabkan nama sekolah berubah menjadi SMK Negeri 2 Bone Pusat Keunggulan. Ada banyak perubahan mendasar yang terjadi di SMK Negeri 2 Bone sebagai sekolah pusat keunggulan. Proses pembelajaran sebelumnya menggunakan kurikulum 2013. Sejak berubah status menjadi SMK Pusat Keunggulan, implementasi kurikulumnya menggunakan kurikulum Merdeka yang mengarah pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum, Pak Ansar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar nih, Pak Ansar? Alhamdulillah sehat, Tuan. Kabar baik. Alhamdulillah. Mana teman-teman di SMK 2 Bone, bagaimana, Dek? Ya, alhamdulillah sehat semua, Puang. Tetap Oke. semangat dan bahagia semuanya. Alhamdulillah. KBM bagaimana, Dek? Ya, alhamdulillah, KBM. Puang. Berjalan dengan lancar. Baik, Dek, Pak Ansar. Pertama-tama, saya mohon maaf menyita waktunya Pak Ansar sedikit untuk kita wawancara, kita berdiskusi. Dan sebelumnya saya mohon izin Pak Ansar, kegiatan wawancara ini kami rekam. Mohon izinnya untuk kami rekam, karena kami akan putar ulang nanti untuk mereview. Baik, Pak Ansar, terkait dengan wawancara kita hari ini adalah terkait dengan transformasi baru pengawas. Kami sebelum melakukan pendampingan terhadap sekolah binaan kami sama dengan teman-teman guru istilahnya melakukan kalau di guru itu tes diagnostik. Kalau kami di pengawas adalah ingin menggali sejauh mana komitmen perubahan terhadap Kepala UPT Satuan Pendidikan yang kami dampingi, dengan maksud dan tujuan adalah ingin menggali dari kepala sekolah komitmen perubahannya untuk menentukan langkah-langkah pendampingan yang akan kami rencanakan sebagai pengawas pendamping, pengawas bina di SMK Negeri 2 Bone ini, Pak Ansar. Jadi nanti kami akan rekam, nanti akan kami mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali sejauh mana komitmen perubahan Pak Ansar dalam memimpin SMK Negeri 2 Bone ini. Baik, kita mulai nih Pak Ansar. Ya, siap. Oke. Pertama-tama, kami sebagai pengawas pembina di SMK Negeri 2 Bone ingin mendapat gambaran dari Pak Ansar selaku Kepala UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Bone ini.
Bisa diberikan gambaran ke kami, Di, apa kira-kira kelemahan dan kekuatan SMK Negeri 2 Bone ini? Dari Pansar kami dapat minta gambaran apa kelemahan dan kekuatan yang ada di SMK Negeri 2 Bone ini, Di. Disilakan. Terima kasih, Bang, atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansaris PD MSI, Kepala Satuan Pendidikan PT SMK Negeri 2 Bone. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah yang diberikan kepada saya untuk memimpin Satuan Pendidikan di SMK Negeri 2 Bone. Pada kesempatan ini bersama dengan Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Andes Hamran Ambosaro MPD. Terima kasih. Kondisi saat ini terkait dengan kelemahan dan kekuatan pada UPT SMK Negeri 2 Bone. Sejak saya diberikan amanah pada tanggal 31 Agustus 2023, yang pertama saya lakukan adalah melihat rapor pendidikan sekolah. Ada beberapa saya lihat untuk rapor pendidikan sekolah di SMK Negeri 2 Bone yang saya boleh katakan bahwa itu bahagian dari kelemahan dan kekuatan. Akan tetapi dari item rapor pendidikan ini, meskipun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pada level itu, akan tetapi saya menganggap bahwa itu masih dalam taraf kelemahan yang perlu ditingkatkan, meskipun dalam kategori sedang. Dalam kategori sedang, untuk rapor pendidikan SMK Negeri 2 Bone ini adalah yang pertama itu kemampuan literasinya masih sedang. Sedang dalam artian ada peningkatan, tapi belum signifikan sehingga perlu ada nanti pembenahan melalui perencanaan berbasis data sehingga ini lebih terarah dalam pembenahannya untuk rekomendasi kegiatan yang akan datang. Begitu pula untuk karakter murid. Ya, pembinaan untuk karakter murid masih level sedang. Pada level berikutnya juga kualitas pembelajaran juga masih kategori level sedang. Sehingga dari beberapa item ini ada memang yang menjadi titik fokus kami, yaitu untuk kelemahan pada kemampuan numerasi siswa. Sehingga melalui stakeholder yang ada di sekolah, kami berupaya dari kelemahan ini untuk membenahi apa-apa yang akan menjadi perorangan ke depan sehingga kemampuan numerasi siswa ini untuk bilangan atau menjabarkan sesuatu baik secara matematis dan non matematis ini bisa diaplikasikan oleh siswa itu sendiri. Kekuatan pada rapor pendidikan, kekuatan yang sangat menonjol untuk SMK Negeri 2 Bone adalah keterserapan lulusan. Keterserapan lulusan alumni SMK Negeri 2 Bone ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan begitu bahwa keterserapan ini bisa terserap di dunia usaha dan dunia industri karena di SMK Negeri 2 Bone ini jurusannya memang pangsa pasar sangat dibutuhkan yaitu jurusan otomotif. Ada jurusan teknik kendaraan ringan, jurusan mobil, ada jurusan teknik body repair untuk perbaikan bodi mobil, ada jurusan teknik bisnis sepeda motor. Dan yang kerennya lagi bahwa di sekolah ini sebagai pusat keunggulan SMKPK jurusan teknik instalasi dan tenaga listrik atau jurusan listrik. Baik, terima kasih Pak Ansar telah memberikan gambaran terkait kekuatan dan kelemahan. Terkait tadi dengan apa kekuatan dan apa kelemahannya sekolah, pernah enggak dipikirkan bahwa hal itu akan menjadi dasar dalam merencanakan program kerja sekolah ke depannya, Pak Ansar? Ini menjadi dasar untuk perencanaan program ke depan. Melalui kelemahan-kelemahan itu dari rapor pendidikan terbaca bahwa ini perlu rekomendasi kegiatan untuk menjadi kesepakatan bersama sehingga dari kelemahan itu dan rekomendasi yang akan diterapkan dalam suatu program
melalui rapat dari tim pengembang sekolah, yaitu dengan melalui rapat RKAS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Lanjut, terus bagaimana kira-kira triknya Pak Ansar atau metode yang digunakan untuk mengantisipasi kelemahan tadi, kelemahan dan kekuatan tadi untuk mengantisipasinya, Pak? Ya, mengantisipasi dari kelemahan itu sendiri dari rapor pendidikan apa yang saya sudah sampaikan tadi, khusus untuk kemampuan literasi siswa, yaitu melalui pembiasaan-pembiasaan dan motivasi untuk giat literasi, baik di kelas maupun di perpustakaan. Alhamdulillah, setiap bulan kami di SMK Negeri 2 Bone memberikan sertifikat bagi siswa yang teraktif atau sering mengunjungi di perpustakaan untuk membaca buku. Sertifikat ini diberikan atau dibagikan pada saat upacara bendera, sehingga reward atau penghargaan yang diberikan dari sekolah ke siswa ini memacu, memotivasi siswa untuk lebih giat lagi dan rajin berkunjung di perpustakaan. Terkait dengan untuk karakter murid, yaitu penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga P5 ini bisa mencapai nilai profil pelajar Pancasila itu sendiri, tercapai beriman bertakwa dan berhalal karimah, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dan numerasi untuk yang kelemahan ini meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, berpikiran kritis, dan modul ajar yang digunakan adalah PJBL. Karena di tahun 2024 ini kami merubah kurikulum yang sebelumnya bukan sistem blok, dan tahun 2024 kami mengacu pembelajaran sistem blok mingguan. Kami menggunakan sistem blok mingguan supaya elemen-elemen dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Karena kalau pembelajaran seperti yang sebelum-sebelumnya, kadang pembelajaran untuk pembelajaran praktik tidak tercapai, akan tetapi sistem blok tidak terputus sampai tujuan pembelajaran untuk PJBL dalam pembelajaran praktik ini bisa tercapai dengan maksimal. Tabe bisa berikan gambaran ke kami bagaimana Pak Ansar selaku Kepala UPT Satuan Pendidikan di SMK Negeri 7 Bone ini dalam menyusun program kerja dan anggaran Satuan Pendidikan di SMK Negeri 2 Bone ini. Bagaimana kita bisa diberikan gambaran ke kami bagaimana menyusun program kerjanya? Untuk penyusunan program kerja dan anggaran pada satuan pendidikan kami, yaitu setelah melihat rapor pendidikan di sekolah dengan perencanaan berbasis data, maka dirumuskanlah melalui rapat rencana kegiatan anggaran sekolah atau rapat RKS dengan melibatkan semua warga sekolah, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, maupun unsur pimpinan, yaitu kepala cabang dinas pendidikan. Sehingga di RKS ini betul-betul dibahas secara transparansi. Semua elemen-elemen mendapatkan alokasi anggaran, baik di ekstrakurikuler, di semua jurusan, maupun di semua tingkatan wakasek urusan di sekolah kami. Lanjut nih, Pak Ansar, dalam menyusun ini, apakah SMK Negeri 2 Bone melibatkan berbagai stakeholder? Tadi sudah dilibatkan dari cabang dinas atau mungkin guru-guru atau apa? Bagaimana mekanisme penyusunannya? Terus terkait dengan itu, bagaimana Pak Ansar bisa memastikan alokasi anggaran yang tepat dan mendukung program-program yang telah direncanakan agar efisien dan efektif. Setelah pelibatan dari semua warga sekolah, baik
tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, komite sekolah, dan semua unsur yang ada di lingkungan sekolah. Untuk meneropong dari semua kegiatan, maka saya sebagai kepala satuan pendidikan terus melaksanakan evaluasi, dan termasuk juga melaksanakan rapat untuk keterserapan dana BOS yang selama ini sudah disepakati melalui rapat RKS. Lanjut, Pak Ansar, bisa berikan gambaran ke kami bagaimana tingkat kompetensi teman-teman guru di SMK 2 Bone ini, kemudian dikaitkan dengan penerapan kurikulum Merdeka, dan termasuk bagaimana keaktifan teman-teman di PMM di SMK 2 Bone ini. Ya, alhamdulillah Puan, di SMK Negeri 2 Bone sejak masuk di SMK PK tahun kedua itu sangat berdampak dan berimbas ke semua jurusan, khususnya ke tenaga pendidik. Kenapa saya katakan demikian? Karena di kegiatan SMK PK, rangkaian kegiatannya itu melaksanakan kegiatan workshop atau IHT untuk peningkatan kompetensi dan kapabilitas guru maupun tenaga kependidikan. Yang kedua, terkait dengan pembelajaran, keaktifan ini melalui yang kami bentuk, yaitu komunitas belajar. Komunitas belajar Maca Bergema, yang disingkat dengan Maca Bergerak Bersama. Alhamdulillah kemarin beberapa kegiatan yang sudah terrealisasi melalui Kombel ini, yang dinahkodai adalah Bu Andi Asmianti melaksanakan workshop untuk pengisian SKP kinerja di platform Merdeka Mengajar. Bukan hanya itu, ke depan melalui Kombel ini juga ada program yang menjadi andalan juga kami dalam penanaman karakter atau pembiasaan budaya-budaya positif ke siswa, yaitu gerakan semut, gerakan serentak memungut. Pada pembelajaran jeda-jeda tertentu, dengan memutarkan musik Puan, kami memutarkan musik, dengan musik yang diperdengarkan itu langsung siswa serentak memungut, sehingga ada juga jeda mereka dibiasakan untuk penanaman nilai-nilai karakter itu sendiri, yaitu mencintai sekolah dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Baik nih, Pak Ansar, sudah berapa lama di SMK 2? Saya baru 4 bulan, Pung. Baru 4 bulannya, berarti baru 1 kali menyusun program. Baru, Pung, baru 1 kali. Oh, nah sekarang begini Pak Ansar, Pak Ansar kan masuk di sini pasti melihat apa program-program yang telah jalan dari pendahulu Pak Ansar ya, dari kepala sekolah yang Pak Ansar sambung, melihat program-program yang ada di situ, kami mau dapat gambaran ke Pak Ansar bahwa ada enggak perbedaan? Ada enggak perbedaan, mungkin perbedaan dari mananya itu Pak Ansar lakukan dibanding dengan program-program yang sudah jalan, yang Pak Ansar lanjutkan setelah menyusun program sendiri, setelah Pak Ansar masuk di SMK 2, ada enggak perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang Pak Ansar lakukan? Bisa dijelaskan? Ya. Alhamdulillah, terkait dengan perubahan-perubahan Puan, setiap kepimpinan dari satu orang ke orang lain itu semua berbeda perlakuan Puan. Dan saya melihat bahwa ini ada perubahan tiap tahunnya. Sisa saya melanjutkan. Yang saya lanjutkan terkait dengan yang pertama, untuk kebersihan lingkungan sekolah yang menjadi prioritas. Supaya lingkungan yang bersih membuat juga siswa nyaman untuk belajar, begitupun guru-guru untuk mengajar di kelas. Untuk mengantisipasi ini supaya tetap terjaga kebersihan lingkungan sekolah, yang awalnya saya lihat bahwa tidak ada cleaning service-nya, Pong. Alhamdulillah, saya mencari orang yang tepat untuk betul-betul ini
ada yang bertanggung jawab penuh untuk menjaga atau merawat kebersihan sekolah. Sehingga alhamdulillah kita melihat di SMP Negeri Bone setiap hari boleh melihat langsung itu dalam keadaan setiap hari bersih lingkungan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah melalui dari Wakasek Humas untuk betul-betul ini semua mitra dunia usaha dan dunia industri itu dilibatkan sepenuhnya dan kalau perlu ditambah. Di tahun ini kami bersama dengan PT Panasonic Global Indonesia sudah kerjasama untuk persiapan nanti SMK PK naik pada level skema pembangunan dukungan baru pada jurusan teknik instalasi dan tenaga listrik. Dan kami dipercayakan di SMK Negeri 2 Bone ini untuk sebagai authorized PT Panasonic Global. Maksudnya authorized sebagai cabang untuk nantinya ketika ada AC yang mau dicuci, ya pencucian AC, maka SMK Negeri 2 Bone ini sebagai cabang untuk PT Panasonic Global Indonesia. Bukan hanya itu, kemarin pada saat untuk job fair dengan melibatkan banyak mitra dudi yang terlibat dalam pelaksanaan job fair, sehingga ini terbesar, boleh dikatakan bahwa terbesar di SMK yang ada di Kabupaten Bone, yang sampai tembus untuk lowongan pekerjaan lebih 300 dan jumlah judi yang terdaftar pada kegiatan job fair di SMK Negeri Bone sebanyak 24 mitra judi yang kita libatkan. Ini berkat dari kerjasama atau tim dari SMK Negeri Bone melalui Wakasek Humas. Jadi semua lini untuk Wakasek di SMK Negeri Bone saya betul-betul maksimalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka pun. Baik, lanjut Pak Ansar. Mungkin satu dari terakhir. Terus Pak Ansar sebagai yang diberi amanah sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan di SMK Negeri 2 Bone ini, apa kira-kira rencana ke depan yang akan dilakukan terkait perubahan-perubahan apa kira-kira rencananya Pak Ansar ke depan untuk di SMK 2 Negeri Bone ini, Dik? Terkait dengan pengembangan untuk SMK Negeri 2 Bone, yang pertama SMK Negeri 2 Bone mohon didoakan Puang tahun ini akan lolos untuk SMK PK skema pembenahan dukungan baru atau SPDB melalui jurusan TITL. Kita sudah menyiapkan upaya-upaya apa yang harus kita lakukan dan bukti dukung atau dokumen yang disiapkan sudah lengkap melalui dari mitra industri yang sudah siap, PT Sinagura Nusantara, PT Panasonic Global, dan industri lokal yang ada di Kabupaten Bone. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teaching factory masing-masing di jurusan. Insya Allah tahun ini karena di jurusan teknik kendaraan ringan sudah ada juga guru honorer yang sebelumnya guru honorer ini bekerja di Mitsubishi yang ada di Makassar, sekarang mengabdi di SMK Negeri 2 Bone. Sehingga TKR ini sudah ada betul-betul yang dianggap kompeten dan ahli untuk menangani TKR sehingga nanti ke depan menjadi TEPA atau Teaching Factory untuk jurusan TKR. Kami sudah juga berupaya ke depan bekerjasama dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 untuk melaksanakan kerjasama atau kesepakatan untuk melibatkan bagaimana TKR ini bisa betul-betul berfungsi dan bisa hidup dalam artian bahwa ke depan bisa secara komersial menghasilkan. Bukan hanya di jurusan TKR. Karena kita anggap bahwa taruhlah di pendidikan khusus SMA dan SMK jika mobil atau kendaraan lainnya, motor, bisa diarahkan untuk diperbaiki di SMK Negeri 2 Bone, ini sangat luar biasa untuk pangsa pasarnya. Di SMK Negeri 2 Bone TKR-nya bisa balancing maupun spuring. Ada juga jurusan juga sepeda motornya.
Dan alhamdulillah tahun ini Puang kami mendapatkan lagi bantuan untuk mesin printer digital untuk cetak baliho ukuran 2x3 meter. Sehingga ini memacu juga untuk ada teaching factory pada jurusan desain komunikasi dan visual. Kami juga akan bekerja sama dengan Bapak Kepala Cabang Dinas untuk menginstruksikan semua sekolah SMA dan SMK SLB, baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Bone, jika ada nanti yang mau dicetak baliho, banner, dan seterusnya, ayo ke SMK Negeri 2. Ini menjadi paparan bagi kami bahwa bagaimana nanti ini SMK Negeri 2 Bone bukan hanya menjadi siswa untuk belajar, akan tetapi siswa juga diajarkan bagaimana bisa berwirausaha. Seperti itu. Baik nih, terakhir apa sih kira-kira yang dari Pak Ansar yang sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan di SMK Negeri 2 Bone ini, apa kira-kira yang bisa saya bantukan, yang saya bisa dampingi Bapak sebagai pengawas pendamping insya Allah di SMK Negeri 2 Bone nanti ke depan, Dik. Ya, terima kasih Puang. Besar harapan saya Puang sebagai Kepala UPT SMK Negeri 2 Bone untuk dibantu dari dalam berbagai aspek. Yang pertama untuk peningkatan kapabilitas guru. Ini menjadi hal yang perlu ditingkatkan Puang untuk terus dimotivasi, diberikan arahan dan bimbingan ke guru-guru kami. Karena jujur kami sampaikan bahwa kadang ada juga guru masih ada sebahagian, bukan berarti semuanya, masih ada 1-2 orang yang masih menggunakan sistem konvensional. Ya, kita paham bersama sekarang selalu ada perubahan dan begitu cepat, sehingga kami sangat butuhkan bimbingan dan arahan yang untuk terus dibina guru kami yang ada di SMK Negeri 2 Bone. Baik untuk bagaimana mengajar yang baik, terus yang kedua adalah dibimbing dalam hal peningkatan profesionalisme mereka. Dan tahun ini kami menggunakan kurikulum sistem blok sehingga butuh arahan petunjuk dari Bapak Pengawas untuk bagaimana supaya nanti di setiap jurusan ini ada produk, ada proyek yang dihasilkan di 8 jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Bone ini, Puang. Dan yang terakhir adalah petunjuk dan arahan dari Bapak Pengawas kepada semua warga sekolah bagaimana supaya terus bisa bekerja sama dan berkolaborasi sehingga saya sebagai pimpinan tidak kerja sendiri akan tetapi kerja kolaborasi supaya bisa memajukan SMK Negeri 2 Bone ke depan, Pong. Baik, Pak Ansar, terima kasih banyak waktunya, Andi. Terima kasih banyak atas pemaparan-pemaparan yang akan memberikan gambaran ke kami untuk menyusun program-program pendampingan yang dibutuhkan, program-program pendampingan yang dibutuhkan di SMK Negeri 2 Bone. Nanti habis hasil rekaman ini akan menjadi bahan buat kami untuk menganalisa apa jawaban-jawaban tadi dari Pansar untuk menentukan pendampingan apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah khususnya SMK Negeri 2 Bone ini. Sekali lagi Pansar, terima kasih banyak, Dik. Salam sama teman-teman di SMK Negeri 2 Bone. Sukses selalu. Diupayakan dengan maksimal mungkin bagaimana kita bisa lolos tadi di SMK PK skema regulernya lagi yang baru tadi. Kita dorong, saya kira SMK Negeri 2 sudah punya pengalaman. Pak Ansar juga sudah pengalaman di SMK 5 kemarin. Semoga atas kolaborasi antara kepala sekolah dan stakeholder teman-teman di SMK 2 Bone dapat kita raih lagi, dapat kita dipercaya lagi oleh pemerintah untuk melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan lagi dengan skema yang baru. Semoga Pak Ansar diberikan kesehatan bersama keluarga dan teman-teman warga SMK Negeri 2 Bone
supaya kita lebih dapat melaksanakan tupoksi kita dengan maksimal. Bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Saya kira itu Ndek Pansar, makasih banyak waktunya. Insya Allah ke depan ada waktu kita ketemu langsung dengan teman-teman dengan luring. Dan kalaupun itu belum memungkinkan, maka mungkin suatu waktu nanti kita akan Zoom lagi untuk melihat perkembangan apa yang terjadi dan kolaborasi apa yang dibutuhkan untuk satuan untuk sekolah bimbingan saya. Dan ini baru kita 3 orang, tidak menutup kemungkinan nanti kita buka Zoom untuk semua sekolah bimbingan saya. Kebetulan untuk saat ini saya dipercaya untuk sementara ada 13 sekolah bimbingan, jadi sudah tambah lagi karena pengawas belum ada pengangkatan. Makanya ini saya masih diberikan untuk itu, untuk mendampingi beberapa sekolah binaan. Makanya saya butuh waktu nanti untuk kita berkolaborasi, saling berbagi praktik baik. Sebenarnya bukan hanya saja dari SMK PK yang membagi kepada SMK yang belum PK, tetapi tidak menutup Ya. kemungkinan justru yang belum PK itu justru ada praktik-praktik baik yang tidak masuk dalam ranah PK itu bisa dibagikan juga kepada SMK PK yang lain. Saya kira itu Ndek. Terima kasih banyak Pak Pansar, makasih banyak Ibu Sarifah yang telah memberi kau tadi, Pak Jainal, makasih banyak. Sukses selalu. Saya doakan semoga semua sekolah binaan saya lolos jadi PK. Saya kira itu Ndek. Makasih banyak Pansar, makasih banyak semua Ibu Sama-sama. Sarifah, Pak Jainal, Ndek. Sukses Ki.